Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Swalus beserta Bapak Ibu Guru dan pegawai dari SMPN Satap 2 Soa. Pada hari ini kita diundang secara resmi oleh Pak Oswald untuk membahas bersama terkait rencana tindak lanjut atau RTL pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen sepak bola antar kelas dengan komunitas belajar sekolah atau KBS melalui Sport Education Model atau yang disingkat dengan SEM, mungkin seperti itu Pak Oswald. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita semua diundang untuk berdiri. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, segala puji serta syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan bimbingan-Mu serta penyelenggaraanmu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan yang penuh rahmat ini kami boleh kembali berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Bapa yang Maha Baik, di kesempatan yang penuh rahmat ini kami akan melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan rencana tindak lanjut berkaitan dengan pembelajaran PJOK yang dibawakan oleh Bapak Oswald. Kami mohon penyertaan-Mu agar kegiatan yang akan kami terima dan kami jalankan pada kesempatan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Dian yang sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya, saya akan sebelum melanjutkan ke acara berikut, terlebih dahulu saya menyampaikan agenda kita pada siang hari ini. Yang pertama diawali dengan doa, kedua sambutan Kepala SMPN Satap 2 Soa, ketiga pemaparan materi rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK, yang keempat diskusi, yang kelima kesimpulan akhir oleh pemateri, dan yang terakhir penguatan akhir oleh Kepala SMPN Satap 2 Soa. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala SMPN Satap 2 Soa. Baik teman-teman semua, selamat siang. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Hari ini kita punya Kombel Belajar, Komunitas Belajar SMPN Satap 2 Soa, Gemar Satap 2 Soa. Kita mengadakan kegiatan Kombel di mana hari ini diisi oleh salah satu teman guru kita yang sedang mengikuti kegiatan PKG, ya Pak Guru, PKG PJOK, dan kegiatan ini sudah berlangsung selama 1-2 bulan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti ada RTL-nya, rencana tindak lanjut. Dan hari ini salah satu teman kita ini akan mengadakan kegiatan ini, dan kita semua diharapkan untuk mendukung teman kita supaya kegiatan yang selama ini diikuti sejak dari masa pendidikan sampai selesainya, termasuk melaksanakan kegiatan RTL ini, kita semua berharap boleh berjalan dengan baik. Bentuk dukungan kita adalah mulai hari ini kita mengikuti kegiatan pemaparan RTL ini dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan RTL itu sendiri. Jadi nanti di bawah koordinasi Pak Oswald sebagai pelaksana RTL, dan kita semua boleh bergabung di dalamnya untuk mensukseskan kegiatan ini. Teman-teman, selama ini kita sudah beberapa teman sudah mendapatkan kegiatan guru penggerak, dan kali ini teman kita dari PJOK juga mengikuti kegiatan PKG PJOK, dan masih lagi ke depan masih ada kesempatan lain untuk
Bapak Ibu guru yang lain dengan mata pelajaran yang lain. Ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru menurut mata pelajaran yang kita ampu. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa memajukan lembaga pendidikan ini, dan juga bisa menghantar anak-anak kita menuju cita-cita yang mereka harapkan. Selanjutnya, dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Oswald dan selamat menjalankan kegiatan ini, dan kita semua bertekad untuk mendukungnya. Kami semua di bawah koordinasi Pak Oswald, kita semua sama-sama mendukung kegiatan ini. Saya rasa itu saja, saya kembalikan ke Ibu Yohana. Apakah perlu semacam membuka begitu atau apa? Tidak Pak Guru? Oh langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, atas izin teman-teman semua, saya sebagai Kepala Sekolah SMPN Satap 2 Soa membuka kegiatan pemaparan RTL bagi PKG guru PJOK yang ada di sekolah kita. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Oswald untuk memaparkan materi terkait rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen sepak bola antar kelas dengan komunitas belajar sekolah. Untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua Bapak dan Ibu. Saya pakai berdiri saja memang karena hobi kami itu biasanya kalau di lapangan itu biasanya sering berdiri. Baik, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, izinkan saya pada kesempatan ini untuk boleh menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat serta anugerahnya, penyertaannya, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita semua komunitas pelajar sekolah Gemar Gerakan Mengajar, Gerakan Merdeka Mengajar SMP 1 2 Soa boleh berkumpul di tempat ini. Tentunya ini merupakan sebuah berkat dari Tuhan sehingga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentu yang paling pertama yang saya hormati Ibu Kepala SMP 1 2 Soa, Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan sejawat dari komunitas belajar sekolah Gemar Satap 2 Soa yang boleh hadir pada kesempatan di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sekali lagi untuk boleh menyampaikan atau boleh memaparkan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi guru PJOK. Tentu seperti yang sudah digambarkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa kegiatan ini atau PKG PJOK ini berlangsung selama 3 bulan. Kemudian dan itu mulai dari orientasi awal dari tanggal 1 Juli dan nanti akan berakhir pada tanggal 27 Agustus nanti. Lalu kemudian pada hari rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen sepak bola antar kelas dengan komunitas belajar sekolah KBS melalui Sport Education Model. Jadi Bapak dan Ibu, SEM ini ini merupakan sebuah model pembelajaran di mana di dalam pelaksanaannya kita atau saya sebagai guru PJOK memberikan peran kepada siswa dan siswi atau kepada murid untuk bagaimana mereka terlibat secara langsung untuk boleh melaksanakan kegiatan tersebut. Artinya bahwa sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga di situ di dalam konsep SEM ini itu siswa diberi peran untuk bagaimana dia bisa menjadi seorang pemain, kemudian dia bisa menjadi seorang pelatih, bagaimana nanti dia bisa menjadi seorang komentator, bisa juga menjadi supporter dan bahkan bisa menjadi jurnalis atau analis pertandingan sepak bola.
Dan tak kalah pentingnya adalah bagaimana bahwa mereka juga nanti dilibatkan dalam kepanitiaan. Bagaimana mereka bisa menyukseskan kegiatan itu, maka dibutuhkan panitia untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi itu semua peran diberikan kepada mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi itu gambaran awal berkaitan dengan SEM ini. Jadi yang melatar belakangi sport education model SEM. SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membangun keterampilan tim, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik dalam konteks PJOK. Jadi seperti yang sudah saya gambarkan tadi bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membangun keterampilan tim, dan juga memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik dalam konteks PJOK. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, wasit, pencatat skor, komentator, medis tim, bahkan lebih luas lagi bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang sudah saya gambarkan tadi bahwa SEM ini kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk bagaimana mereka terlibat sesuai dengan minat dan bakat mereka atau kemampuan mereka. SEM memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya tadi. Sport education model bisa menguatkan kepemimpinan murid, student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership murid. Jadi kita tahu bersama bahwa di dalam kurikulum merdeka, bagaimana kita bisa memberikan peran, bagaimana aspek kepemimpinan itu yang harus benar-benar kita jalankan untuk bagaimana memberikan peran kepada siswa, kepada peserta didik kita untuk boleh memiliki yang namanya karakter kepemimpinan. Kenapa? Di dalam itu bahwa siswa diberi kesempatan untuk bagaimana mereka berpendapat, mereka bersuara, dan mereka mengajukan keinginan mereka itu sesuai dengan minat dan bakat tadi. Jadi itu bicara tentang kepemilikan murid. Lalu kemudian memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga mewujudkan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen sepak bola antar kelas di SMPN 112 SOA melalui hasil diskusi komunitas pelajar sekolah atau komunitas praktisi mapel PJOK SMPN 112 SOA. Jadi kemarin setelah saya kembali dari kegiatan tatap muka itu, lalu kemudian kebetulan juga kita di SMPN 112 SOA ada 2 guru PJOK. Jadi itu masuk dalam komunitas praktisi mapel masing-masing. Sehingga kemarin saya bersama dengan Pak Sibli kami mencoba berdiskusi untuk bagaimana merancang pembelajaran yang berbasis proyek melalui sport education model. Lalu kemudian kemarin kami membahas itu dan kemudian kami mencoba untuk bagaimana supaya penerapan SEM ini dapat dilaksanakan di sekolah ini. Jadi dari hasil diskusi itu ya, kemudian kami juga mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Dalam kurikulum mereka juga kita bicara tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yang berpusat kepada peserta didik, juga kita mengaitkan dengan aset-aset yang ada di sekolah kita. Kemudian ya, ada 7 aset di situ. Yang pertama aset manusia, sosial politik, aset lingkungan atau alam, aset fisik, kemudian aset agama atau budaya, dan aset finansial. Jadi ini saya melihat bahwa semua aset ini ada. Lalu kemudian bagaimana kita mau mengoptimalkan aset-aset yang ada untuk bagaimana supaya pembelajaran PJOK ini bisa dilaksanakan dengan baik.
semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan turnamen sepak bola. Jadi aset yang ada tadi kita optimalkan untuk bagaimana kita bisa dilaksanakan itu dalam pertandingan sepak bola antar kelas. Siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Artinya bahwa ketika kita melibatkan mereka di dalam pembelajaran tersebut atau di dalam sesi tadi, maka mereka akan merasakan bagaimana kompetisi yang sebenarnya. Kompetisi yang sebenarnya apakah bicara dari kesuksesan atau keberhasilan yang akan mereka raih maupun dari kegagalan mereka. Artinya mereka itulah yang nanti merasakan atau mereka yang melibatkan langsung. Kenapa? Fungsi kami di situ adalah sebagai fasilitator atau sebagai fasil yang nantinya akan memfasilitasi pembelajaran tersebut. Turnamen sepak bola antar kelas ini dipilih karena ada banyaknya minat peserta didik dan hasil survei dengan perwakilan murid dari setiap kelas. Dan ini juga melalui hasil survei pengamatan kami, saya bersama dengan Pak Sipli, kemudian kami melihat bahwa ternyata peserta didik kita di lembaga ini ternyata banyak sekali yang punya minat di bidang sepak bola. Ya. Lalu kemudian ini juga menjadi sangat penting untuk mencari anak-anak kita atau peserta didik kita ketika mereka memiliki potensi di bidang cabang olahraga sepak bola. Karena ini sebagai persiapan tim S2S atau tim Spesialus FC untuk bagaimana mengikuti persiapan tim kita untuk mengikuti agenda tahunan dari kegiatan kursi di tingkat MKKS yang dilaksanakan pada setiap bulan September. Jadi ini menjadi penting Bapak dan Ibu. Kenapa saya mau bicara tentang tim kita S2S FC atau Spesialus ini, ya, itu apalagi kapasitas kita hari ini, mereka ini adalah sebagai juara bertahan. Jadi bagaimana juara bertahan ini untuk ketika dalam kegiatan kursi ini nanti di bulan September, apakah tim kita ini bisa tidak kembali menjuarai kursi ini yang ada. Sehingga konsep inilah yang kemudian saya bangun dan melalui diskusi dengan Pak Sipli. Tujuan program yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bugar, sehat, bahagia, berprestasi, dan sportivitas. Jadi ini tujuan utama. Kemudian yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata bermain sesuai peran yang diminati. Artinya seperti ini. Kalau kemarin Ibu Tini ketika dalam kegiatan kemarin, bagaimana Mapel Bahasa Indonesia bisa melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Artinya bahwa ini kita akan membangun kolaborasi bersama dari setiap Mapel. Kenapa? Ketika siswa mereka mungkin dia memilih bahwa Pak, saya mau jadi komentator. Lalu kemudian bagaimana menjadi komentator yang baik di dalam pertandingan sepak bola? Maka ini butuh dukungan dari guru bahasa Indonesia. Dan seperti itu. Kemudian menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Artinya bahwa mereka akan mengalami pengalaman yang langsung di lapangan. Mereka akan melihat, oh ternyata kalau menjadi panitia itu harus seperti ini, menjadi pelatih saya harus seperti ini, mau menjadi pemain saya harus seperti ini. Jadi bagaimana mereka bisa belajar secara langsung. Dan kemudian bisa melihat juga dengan situasional. Oh kalau ketika terjadi sebuah masalah di lapangan, bagaimana mereka secara bijak mengambil keputusan untuk bagaimana supaya kegiatan itu tetap dilaksanakan. Itulah yang kemudian pembelajaran ini atau sesi ini ya menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Kemudian yang berikut, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Sudah pasti Bapak dan Ibu bahwa konsep pembelajaran PJOK sudah pasti Bapak meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Kemudian yang berikut, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, ini bukan hanya pada pembelajaran PJOK Bapak dan Ibu. Artinya bahwa ketika siswa mereka sudah memiliki kesehatan dan atau kebugaran yang baik, maka dalam pembelajaran yang lain pun pasti mereka akan terus semangat. Artinya bahwa dampak dari pembelajaran PJOK di lapangan, kemudian mereka kembali ke kelas dan mereka memiliki kebugaran yang baik atau kesehatan yang baik, maka juga berpengaruh dalam proses pembelajaran mahfil yang ada di dalam kelas.
dari berbagai materi yang ada. Kemudian yang berikut menerapkan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Jadi sudah saya jelaskan tadi sedikit di awal bahwa ini konsep belajar aktif, artinya mereka melibatkan secara aktif atau secara langsung di dalam pembelajaran tersebut. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian dari tujuan. Jadi satu, pemahaman tentang aturan permainan sepak bola. Kemudian ya, langkah-langkahnya adalah nanti siswa di situ mereka akan membahas bagaimana saat melakukan technical meeting. Ini berkaitan dengan kepanitiaan. Ketika panitia itu sudah dibentuk, kemudian bagaimana mereka bisa membahas tentang peraturan sepak bola yang baik dan benar, kemudian aturan bermainnya seperti apa. Ini akan mereka belajar pada saat melakukan technical meeting. Lalu kemudian perannya adalah siswa yang menjadi panitia beserta pelatih maupun wasit. Artinya bahwa ketika di situ ada panitia, mereka mengatur jadwal technical meeting, maka ada peran lain lagi yang kemudian situ mereka harus menjadi seorang pelatih, ada yang menjadi pemain dan juga wasit. Itu kegiatan itu lini masanya saya coba rancang di situ adalah pada tanggal 12 September tahun 2024. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Langkah-langkahnya adalah latihan dalam pengelolaan musim. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa latihan dalam pengelolaan musim di sini artinya bahwa sebelum masuk pada pertandingan resmi, tentunya dari masing-masing kelas melalui babin wali kelas, kemudian mereka berkolaborasi bersama, mereka mulai mengatur jadwal latihan mereka untuk masuk pada pertandingan resmi nanti. Dan seperti itu, artinya pengelolaan musim sini adalah bagaimana dari masing-masing kelas yang ada bersama dengan ibu wali kelas dan atau bapak ibu wali kelas, mereka merancang, kegiatan apa nih dari hari pertama, kita latihan fisik dulu, kemudian besoknya bagaimana, ya kita besok nanti kita latihan strategi bertahan, nanti hari berikutnya, ya sekarang kita bicara tentang bagaimana menyerang. Dan seperti itu, artinya bahwa inilah yang dimasuk dalam latihan dalam pengelolaan musim. Jadi siswa yang menjadi peserta, pelatih juga manajer. Jadi lini masanya itu pada tanggal 13 sampai dengan 16 September. Kemudian yang berikut, pemahaman taktik permainan sepak bola. Langkah-langkahnya menganalisis pertandingan, praktik dan strategi dalam tim. Jadi ini sudah masuk dalam bagaimana siswa mereka melibatkan diri untuk bagaimana mereka bisa melihat, ketika dalam latihan berapa hari itu teknik mereka sudah baik atau tidak, kemudian strategi menyerang mereka sudah bagus atau tidak, strategi bertahan mereka sudah bagus tidak, bagaimana ketika kita saat menghadapi mungkin tim yang lebih tangguh, bagaimana kita bertahan yang baik. Dan itulah mereka langkah-langkah di sini adalah mereka menganalisis pertandingan tersebut. Lalu kemudian siswa yang menjadi perannya adalah siswa yang menjadi panitia peserta pelatih dan manajer. Itu kegiatan ini ya, lini masanya tutup pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 September. Ini juga sama dengan poin keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Yaitu penyelenggaraan, langkah-langkahnya adalah penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas dan kerjasama tim. Artinya bahwa ketika dalam pelaksanaan itu, karena pelaksanaan turnamen ini akan terjadi pada tanggal 17 sampai dengan 20 September. Ketika mereka sudah persiapan pengelolaan musim dengan baik, sudah mempersiapkan tim secara bagus, maka pada tanggal 17 ini sampai tanggal 20 mereka akan mengikuti turnamen yang resmi, yang sesungguhnya. Kemudian di sini ya, bagaimana siswa itu mereka akan mengalami situasi di lapangan, bagaimana menjunjung tinggi yang namanya sportivitas, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik, membangun kolaborasi tim sehingga bisa memenangkan satu pertandingan. Maka ini butuh kerjasama. Kemudian yang berikut, kepemimpinan melalui peran dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Siswa yang akan menjadi panitia, wasit, pelatih, pemain, kapten tim, supporter dan peran lainnya dalam SEM. Artinya bahwa ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pelatih, menjadi pemain, menjadi supporter, menjadi komentator, lalu kemudian menjadi pencatat skor dan lain sebagainya, bahwa disinilah mereka bisa menemukan yang namanya bakat dan kemampuan mereka. Ternyata bahwa saya punya
punya kemampuan di bidang ini. Sehingga itulah yang menjadi harapan bahwa kegiatan SIM ini benar-benar kita mau menumbuh kembangkan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan itu akan terjadi pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 September. Artinya bahwa yang terlibat itu adalah siswa yang akan menjadi panitia wasit, pelatih, pemain, kapten tim, supporter dan peran lainnya dalam SIM. Oke, kita lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, melalui kegiatan kokurikuler. Artinya Bapak dan Ibu, kegiatan yang akan kita laksanakan ini atau kegiatan SIM ini, itu kita masuk dalam kegiatan kokurikuler. Yang artinya bahwa kita di luar dari jam pembelajaran elektif. Kemudian yang kedua, murid yang terlibat adalah seluruh siswa-siswi SMP Santa Dosoa dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Artinya semua siswa yang ada di sekolah ini akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan mengacu pada kelainan pendidikan pada pertengahan semester ganjil tahun 2024-2025, yakni kegiatan pramurseni yang telah dijadwalkan mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 September 2024. Artinya bahwa mengapa saya mengambil di tanggal itu, artinya bahwa tanggal itulah yang nantinya kita akan mempersiapkan tim S2S FC atau Status FC untuk mengikuti kursus ini. Penanggung jawab ya di sini sudah pasti kepala sekolah. Kemudian komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif atau penggerak. Fasilitator ataupun fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari 2 orang guru mahasiswa PJOK. Jadi itu menjadi lokomotif penggerak untuk penyelenggaraan SIM ini. Itu saya bersama Pak Simpli. Kemudian ini juga dibantu oleh beberapa mitra dari KBS atau mata pelajaran lainnya. Jadi yang paling pertama itu adalah mitra dengan KBS Mabel Agama, yaitu bagaimana bahwa kita mau menumbuh kembangkan atau terhadap keimanan. Maka kita melibatkan Mabel Agama ketika ibadatkah atau doakah sebelum dan sesudah kegiatan pelaksanaan turnamen tersebut, atau melalui ibadat pembukaan dulu, kemudian pada akhirnya kita saat penutupan kegiatan juga kita bisa melakukan itu dengan ibadah atau mungkin doa sebelum pertandingan. Maka itu bisa difasilitasi oleh teman-teman dari Mabel Agama. Oh ya, Bapak dan Ibu, mohon izin juga, kegiatan saya agak serius juga menjelaskan, tapi kopi sudah dingin, teh juga sudah dingin. Oke, kita menikmati. Selamat minum. Selamat. Baik, sambil lanjut ya Bapak Ibu, mohon izin. Kemudian yang kedua adalah mitra dengan Mabel Bindo. Jadi seperti kemarin Ibu Tini sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian hari ini juga saya menjelaskan lagi, menambahkan bahwa melatih anak itu bagaimana bisa membuat proposal atau bisa membuat spanduk dan banner, kemudian menjadi protokol, menjadi komentator, menjadi jurnalis. Ini saya melibatkan teman-teman Bapak dan Ibu dari guru Mabel Agama, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang berikut, mitra dari KBS Mabel Seni Budaya. Ini mungkin melibatkan nanti pada saat kegiatan di isi acara DNSK atau tarian atau vokal solo ketika dalam jeda pertandingan. Kemudian yang berikut, yang terakhir adalah mitra dari KBS Mabel Tim. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Bagaimana kita bisa mempromosikan sekolah kita, yaitu bekerjasama dengan Mabel Tim yang berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi live streaming melalui YouTube dan Facebook sekolah. Kita sudah punya Facebook sekolah, coba kita optimalkan kegiatan itu dan kemudian kita promosikan. Kemudian mitra dengan Bapak Wali kelas sebagai koordinator di masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat yang berasal dari murid, mitra atau antar kelas, dan sponsor dari orang tua, murid atau komite sekolah dan pihak lainnya. Artinya bahwa semua aset dan semua komunitas yang ada di sekolah kita berdayakan. Kenapa? Menjalankan sebuah kegiatan kalau tanpa dukungan dari orang tua, komunitas ataupun juga dari KBS Gemar Santa Dosoa, maka kegiatan ini juga tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga pada kesempatan ini saya juga mau mengajak
kepada Bapak dan Ibu untuk mari kita berkolaborasi bersama. Terus kemudian kita lanjut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya yang berjumlah 20 orang. Saya merasa sangat luar biasa ketika di sekolah kita memiliki kepala sekolah yang begitu hebat. Kemudian teman-teman juga yang mau saya katakan bahwa di sini hampir 75% sudah menjadi guru penggerak. Jadi ini menjadi aset utama yang nantinya akan kita berdayakan untuk bagaimana kita bicara tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian peserta didik yang berjumlah 149 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, medis tim, penonton juga, dan lain sebagainya. Artinya bahwa ketika di dalam kelas nanti ada siswa bahwa oh saya ini mungkin saya kurang berminat nih menjadi pemain, maka kita bisa melibatkan dia masuk dalam kepanitiaan. Oh saya mungkin bisa menjadi medis, menjadi tim medis. Artinya kita fasilitasi untuk bagaimana supaya dia bisa berperan di dalam menangani situasi ketika terjadi di lapangan untuk menjadi medis. Baik, lanjut. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola antar kelas. Jadi kita memiliki aset juga lapangan, aset fisik, memiliki lapangan yang nantinya akan kita gunakan untuk penyelenggaraan turnamen ini. Kemudian yang berikut, sekolah memiliki jaringan internet yang cukup dan ruangan lekom atau laboratorium komputer serta multimedia pendukung untuk melakukan live streaming pertandingan. Jadi kita memanfaatkan aset itu dari internet. Punya jaringan yang lumayan bagus untuk kita bagaimana menyelenggarakan itu atau menyiarkan secara live streaming. Kemudian yang berikut, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melakukan turnamen sepak bola antar kelas, mulai dari bola, gol, peluit, bendera, play, bendera sudut, bendera wasit, rompi, sarung tangan, gawang dan jaring, papan skor dan peralatan pendukung lainnya. Jadi ini saya minta untuk bagaimana supaya aset-aset ini harus diberdayakan. Oke, kita next. Rencana evaluasi. Jadi ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahap ini akan dievaluasi. Kemudian evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Karena memang SEM ini yang masuk dalam pembelajaran proyek, maka kita mau melihat meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Apakah siswa sudah memahami bagaimana aturan permainan sepak bola? Apakah siswa bisa mempraktikkan teknik dalam bermain sepak bola yang baik dan benar? Maka ini kita akan evaluasi, kita melihat tujuan pembelajaran tercapai atau tidak dalam SEM. Kemudian yang kedua, umpan balik dari murid, yaitu tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat dan refleksi, lisan, tertulis, bisa juga melalui link. Artinya bahwa kita akan melakukan umpan balik untuk melihat sejauh mana siswa terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kenapa? Jangan sampai siswa juga ada yang kurang termotivasi sehingga mereka tidak mau yang abangnya, oh saya mau jadi wasit nih, tapi ketika dalam pertandingan mungkin ada sedikit mengalami situasi yang terjadi, kemudian dia mulai mengundurkan diri, oh pas saya tidak sanggup. Nah, tapi tahapan ini ya kita akan melibatkan seluruh siswa 149, tapi kita akan melihat tentang jangan sampai tidak semua siswa yang terlibat, tapi kita akan mengambil itu salah satunya. Baik itu secara lisan, lalu kemudian tertulis itu melalui link Google Form, kita akan buatkan itu, kemudian kita kirim, kita sebarkan ke siswa, dan sesuai dengan pertanyaan atau umpan balik yang kita berikan, kemudian mereka mengisinya seperti itu. Kemudian yang berikut, refleksi guru. Jadi di sini juga kami akan melakukan refleksi terhadap cara pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Apa sejauh ini peran kami sebagai fasilitator memfasilitasi pembelajaran itu, siswa sudah aktif tidak di dalam proses itu. Jangan sampai ada siswa yang
tidak aktif, kemudian bagaimana langkahnya, bagaimana pendekatan yang akan kita lakukan untuk supaya siswa itu bisa termotivasi kembali. Jadi itu perlu dilakukan refleksi. Kemudian yang berikut, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim SEM atau panitia ataupun peserta. Dan kita akan mengevaluasi juga secara keseluruhan. Panitia mungkin kita akan mengadakan evaluasi setiap kali selesai pertandingan, kemudian kita boleh memfasilitasi mereka bagaimana penyelenggaraan pertandingan tadi, bagaimana dari persiapan wasit, persiapan tim bermain, kemudian peralatan yang ada di lapangan, perangkat pertandingan sudah disiapkan secara bagus atau tidak. Jadi itu nanti kita akan evaluasi, yaitu pada kepanitiaannya. Kemudian yang berikut, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Ini juga kita akan mengevaluasi secara keseluruhan kepada tim juga, bahwa benar tidak mereka menjunjung tinggi tidak yang namanya sportivitas, yang namanya fair play. Ketika teman melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan di lapangan, bagaimana sikap kebebasan kalian untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi itulah yang kemudian kita akan bicara tentang bagaimana konsep fair play benar-benar diterapkan di dalam pembelajaran ini. Kemudian yang berikut, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Jadi itu juga akan kita evaluasi secara bersama. Kemudian yang berikut, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita mengevaluasi begini, ketika dia tidak mampu lagi menjadi wasit, lalu kemudian ketika engkau sudah tidak menjadi wasit, kira-kira apa yang mau kau peran apa lagi yang selain dari wasit? Oh ya Pak, dia sudah saya menjadi komentator, seperti itu. Sehingga kita memfasilitasi lagi mereka, sehingga jangan sampai bahwa ketika dia sudah tidak mau menjadi wasit, kemudian dia mulai mengundurkan diri dan menghilang, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemungkinan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pengelolaan waktu. Jadi jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan turnamen. Kemudian yang kedua, faktor alam atau cuaca. Ini juga mempengaruhi, menjadi tantangan yang karena memang sekarang musim panas, belum tentu kita memaksa siswa kita pertandingan dari pagi atau siang. Paling kita ambil waktu pagi ataupun sore. Kemudian yang berikut, motivasi peserta meningkatkan motivasi peserta dengan menjadi tantangan, terutama jika peserta didik mengalami kegagalan atau kelelahan selama pertandingan. Ya seperti tadi, ketika dia mengalami kegagalan menjadi wasit tadi, bagaimana cara kita? Bagaimana kita sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada mereka? Ya, tidak boleh patah semangat, engkau tidak boleh takut, tapi bagaimana Bapak nanti engkau akan diberikan peran lainnya untuk menjadi, ya bisa menjadi pemain kembali, seperti itu. Kemudian manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Terus yang berikut, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik. Artinya bahwa ketika dalam kegiatan tersebut ada siswa yang memang mungkin temperamennya juga tidak bisa dikendalikan, maka peran kita guru bagaimana memberikan pemahaman, kemudian sehingga dia bisa melaksanakan itu dengan baik kembali. Kemudian yang berikut, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan KBS dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa tanpa ada dukungan juga dari orang tua, dari komunitas atau dari KBS, maka seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan ini tidak akan pernah berjalan maksimal. Kita lanjut. Nah, ini solusi yang saya jelaskan tadi, bahwa penjadwalan yang efisien modifikasi waktu pertandingan. Waktu pertandingan kita bisa, karena memang mungkin pertandingan digerakkan dari pagi sampai dengan sore, maka kita bisa turunkan waktu pertandingannya atau lamanya waktu pertandingan, memodifikasi. Kalau contohnya dalam permainan sepak bola yang sesungguhnya dia 2 kali 25 menit, maka kita turun menjadi 2 kali 25 atau 2 kali 30 menit saja. Seperti itu. Kemudian mengatur jadwal pertandingan efektif mungkin dengan mempertimbangkan situasi alam. Itu tadi, bahwa kalau memang siang terlalu panas, ya tidak bisa memaksa anak untuk bertanding terus. Mungkin kita gesernya ke sore hari. Kemudian menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Memberikan penguatan kepada mereka sehingga mereka juga bisa terus terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kemudian komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Peran
teman-teman dari Ibu Bapak Ibu Wali kelas itu menjadi sangat penting sini. Kenapa? Bagaimana ketika dalam siswa di dalam kelas tersebut mengalami situasi, maka Bapak dan Ibu Wali kelas juga bisa bagaimana dengan caranya masing-masing untuk menangani siswa tersebut. Ini terlepas juga dari kami sebagai lokomotif kegiatan SEM ini. Kemudian memberikan bantuan secara individual untuk setiap peserta. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan pertemuan dengan komunitas gemar dan atau orang tua komite untuk menjelaskan tujuan program tersebut dilaksanakan. Artinya bahwa keterlibatan orang tua di sini tadi kurangnya dukungan. Jadi bagaimana supaya dukungan itu tetap ada, maka kita akan mengadakan pertemuan dengan komunitas gemar dan juga orang tua atau komite untuk menjelaskan tujuan program, mengapa program itu dilaksanakan di sekolah ini. Dan seperti itu Bapak dan Ibu, pemaparan presentasi berkaitan dengan rencana tindak lanjut pembelajaran, model pembelajaran atau yang dikenal dengan sport education model untuk bagaimana bisa dikembangkan di sekolah kita ini. Tentunya yang terakhir Bapak, saya terus mengharapkan dukungan dan sekiranya Ibu Kepala Sekolah boleh memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Simpli dan juga teman-teman di komunitas belajar gemar 1 Pelosok ini untuk kami bisa menyelenggarakan kegiatan sepak bola antar kelas melalui pendekatan model SEM, Sport Education Model. Itu saja Bapak dan Ibu, sekiranya mohon maaf apabila dalam pemaparan saya ada hal-hal yang kurang berkenan, penjelasan saya mungkin terlalu terburu-buru sehingga Bapak dan Ibu kurang memahami, maka kita ada sesi yang berikut, yaitu sesi diskusi bersama. Namun sebelumnya saya kembalikan dulu untuk sementara ke Ibu pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Usman. Mari kita beri aplaus. Ini materi luar biasa sekali, sangat menarik. Kalau di guru penggerak ada yang namanya Bahja, kami itu kita susun rencana kegiatan kita, ya kegiatan kita maunya seperti apa, tantangan yang akan dihadapi itu seperti apa, dan solusinya nanti seperti apa. Baik, terima kasih Pak Usman sudah memberikan ice breaking yang luar biasa. Selanjutnya kita ke sesi diskusi. Untuk satu sesi dibuka dengan 2 pertanyaan. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, Ibu Nina. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Pak Oswald yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Dari kegiatan yang kita jalankan ini, mungkin saya ingin bertanya, dalam kegiatan yang dirancang oleh Pak Oswald nanti, apakah itu nanti kita bisa melibatkan siswa, misalkan kita punya anak-anak mungkin memang mereka tidak ada minatnya di olahraga. Nah, kira-kira itu mungkin ada solusi seperti apa, atau kita harus libatkan semua mereka? Misalkan kita tidak merendahkan siswa, seperti kita punya anak Serwin, mungkin di bermainnya dia tidak bisa, atau kalau di komentatornya juga nanti dia tidak bisa, mungkin tidak merendahkan. Kira-kira nanti ada solusi seperti apa yang akan kita bangun bersama? Mungkin itu saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Ika, luar biasa pertanyaannya. Mungkin saya langsung menjawab saja bahwa bagaimana bahwa konsep pembelajaran ini kita melibatkan siswa secara aktif, artinya bahwa sesuai dengan peran dan keinginan mereka. Artinya kalau memang dalam perjalanan kita menemukan siswa kita di masing-masing kelas, kemudian di situ mungkin saya tidak mau nih, saya mau jadi pemain sepak bola karena saya tidak main. Bagaimana nanti? Oh ya, nanti kita fasilitasi di situ. Artinya bahwa oke, kalau memang
engkau tidak bisa bermain sepak bola, engkau bisa menjadi komentator, engkau bisa menjadi, karena kebetulan kita juga melibatkan semua KBS yang ada. Nah, jadi engkau bisa jadi medis. Kemudian, oh ibu saya ini hanya bisa tahu menari atau bisa tahu dance saja. Ini bagaimana nanti? Oh ya, itu nanti difasilitasi juga dengan Pak Masih sebagai guru seni. Ketika dalam kegiatan saat pembukaan turnamen atau saat jeda pertandingan, disitulah dia bisa terlibat di dalam itu sebagai bukan sebagai dancer seperti itu. Kemudian mungkin ada hal-hal lagi. Oh Pak, saya ini tidak bisa jadi medis, saya tidak bisa jadi panitia, saya tidak bisa jadi pemain. Saya apalagi mau menjadi wasit atau pelatih. Ya sudahlah, karena memang engkau tidak bisa seperti itu. Tapi ingat, Bapak engkau masih ada peran lain, yaitu menjadi supporter seperti itu kita. Oke, mungkin sekian seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi. Ya, baik, yang kedua dari Pak Wempi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya tentunya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Soal karena kegiatan pada hari ini menurut saya luar biasa, karena dari awal sampai dengan akhir ini betul alurnya jelas sekali. Dan mungkin di sini gambaran saya penambahan saja dari struktur program dan migran dalam komunitas pelajar. Tadi sudah dijelaskan itu mitranya dari ada beberapa akan guru. Nah di sini ada guru bido dan lain sebagainya. Mungkin bisa dimasukkan juga dengan dari guru mapel matematika. Bukan karena saya juga matematika, di dalam ini juga mungkin bisa dilibatkan juga mengenai anggaran. Nah ini kegiatan. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Soal bahwa terjadi konflik dan juga terhubung juga guru BK. Guru BK juga bisa dimasukkan juga di dalam kepanitiaan ini. Dan saya mungkin seperti itu saya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewi. Ini masukan yang luar biasa. Tentunya bahwa saya sangat berterima kasih dan masukan saya terima. Artinya bahwa memang benar juga yang apa yang disampaikan oleh Pak Dewi bahwa melibatkan juga guru matematika. Artinya bahwa di dalam proses ini mungkin ketika pada saat pembuatan lapangan, bagaimana mengukur lapangan, garis lainnya, garis serangnya, kemudian garis tengah lapangan, tinggi gawang, itu juga kita bisa melibatkan guru matematika. Terima kasih Pak Dewi. Artinya masukan saya terima. Kemudian dari segi budaya dari BPBK ini juga menjadi sangat menjadi penting. Sebenarnya kalau tadi bisa tentang motor penggerak atau lokomotif KBS itu saya hanya ambil beberapa saja, tapi sudah ketika kita bicara tentang kegiatan saya ini, maka semua komunitas belajar yang ada di dalam Gembar 112 ini kita terlibat secara langsung bersama dengan peserta didik kita seperti itu. Terima kasih Pak Bebi. Kemudian terakhir tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ita, kemudian ditambahkan oleh Pak Bebi, tentunya bahwa kita terus melibatkan mereka, walaupun mungkin keinginan mereka menjadi pemain tapi karena tidak sampai atau mungkin tidak bisa, tapi kita bisa melibatkan mereka melalui peran lainnya seperti menjadi supporter tadi. Sekiranya itu dulu, mungkin ada yang lain kita bahas. Oh ya, terima kasih. Berarti kita buat lagi satu sesi Pak Ustaz. Oh iya. Ya, karena tadi satu sesi sudah dengan 2 pertanyaan. Sekarang juga 2 sesi dengan 2 pertanyaan atau tanggapan lain. Yang pertama dari Ibu Kepala, yang kedua dari Ibu Diana. Baik, awalnya saya tadi mau menyampaikan tentang yang sudah disampaikan oleh Pak Bebi. Mungkin saya usulkan begini, nanti di kepanitiaan atau apa misalnya mata pelajaran agama, mungkin kita tadi kan KBS, Mitra dengan KBS, kelompok belajar sekolah. Kelompok belajar sekolah. Mungkin kelompok maba di situ kita ganti misalnya PKN dengan agama atau IPS PKN agama gitu. Kemudian ya berumpun begitu, sehingga mereka semua terlibat di dalam. Kemudian mungkin bahasa Inggris diatur sedemikian rupa sehingga ada nampak bahasa Inggrisnya mungkin di bagian komentator atau publikasinya, bagian publikasinya itu mungkin ditampilkan dengan bahasa Inggris. Mungkin anak-anak yang bahasa Inggrisnya bagus, ya mungkin mapel bahasa
mengambil bahasa begitu ya, sehingga dikolaborasikan. Kemudian waktu Pak Oswald menyusun ini mungkin terbayangkan bahwa yang mau bertanding ini antar kelas, ya, antar kelas kan. Terus kita tahu bahwa yang kelas 1 ini 2 kelas, kita punya kelas ada 6, pasti antar kelas mereka mau. Atau pertimbangan Pak Oswald bagaimana? Ini kan anak kelas 1 ini kan kalau bertanding dengan kelas 3 atau bagaimana? Atau kita buat pakai kelompok atau seperti apa? Pertimbangan saya kembalikan. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ya kita berikan pertanyaan. Saya menjawab dulu dari yang pertama, bagaimana nanti siswa kelas 7 apakah mereka mampu untuk bisa bertanding dengan kakak kelasnya, apalagi yang notabene mereka sudah di kelas 9. Oke, jadi yang paling pertama sih adalah ketika di dalam pengelolaan musim itu ada jadwal tadi ada pengelolaan musim, maka dari Bapak Ibu wali kelas mereka akan melihat, oh memang anak siswa di kelas 7 ini mereka punya potensi. Oh ternyata di kelas 7A ini yang punya minat atau punya kemampuan di sepak bola ternyata hanya 5 orang. Ini bagaimana kami nanti? Bagaimana kami bisa mampu menghadapi kelas 9? Artinya bahwa di situ kita akan berkolaborasi. Ketika kita melihat bahwa dari masing-masing kelas mereka, oh ini menjadi kepanitiaan, mereka masuk dalam panitia, mereka ini tidak bisa digabungkan lagi untuk menjadi pemain. Kemudian sehingga nanti ada siswa yang di kelas 9 juga kita bisa ambil itu untuk di kelas, membantu mereka di kelas 7. Begitu, sehingga nanti pertandingan itu bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Kalau ketika kelas 7 dia harus bertanding melawan kelas 9, sudah otomatis kelas 9 yang menang. Dan bagaimana Bapak ada potensi yang ada di kelas 9 yang mungkin ada, sehingga kita bisa ambil itu untuk di kelas, membantu mereka di kelas 7, tapi tidak semua, tapi mungkin 2-3 orang. Yang intinya bahwa di kelas 7 itu otomatis bahwa mereka harus benar-benar terlibat. Jadi seperti itu Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang berikut berkaitan dengan komunitas praktisi sebenarnya. Jadi di dalam sekolah kita ini ada beberapa komunitas praktisi, artinya bahwa ada rumpun bahasa Indonesia, rumpun bahasa, rumpun IPA-nya, kemudian matematika dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau bahasa Inggris sudah pasti mereka akan bergabung dengan bahasa Indonesia. Kemudian karena di situ nanti mungkin saat komentator nih, oke, Ibu Guru bahasa Inggris bisa merancang. Bagaimana kalau kita setidaknya anak-anak diperdayakan untuk boleh bisa menggunakan bahasa Inggris pada saat pertandingan atau mungkin pada saat awal dari kegiatan itu bisa kita libatkan secara baik. Baik, mungkin saya rasa seperti itu. Terima kasih. Kita lagi satu kemudian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari saya berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Oswald, memang kelihatannya itu untuk saya pribadi, saya merasa bahwa ini menarik dan dari penjelasan itu semuanya sudah jelas ya, mulai dari prosesnya. Tapi mungkin di sini saya hanya bertanya saja, karena kegiatan yang akan dilaksanakan itu pada tanggal 17 sampai 20, apakah kegiatan ini bagi mereka yang panitia misalnya, apakah mereka langsung action atau perlu adanya pendampingan sebelum mereka action nanti di lapangan? Mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Diana. Luar biasa, sangat menantang. Bagaimana melibatkan siswa untuk masuk dalam kepanitiaan. Kemudian bagaimana dalam prosesnya itu panitia nanti mereka mulai bekerja dari mana dan berakhirnya di mana. Oke, terima kasih Bu Diana. Jadi panitia ini ya, itu mereka akan mulai dilibatkan itu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20. Dari awal perencanaan sampai dengan akhir kompetisi berakhir. Artinya bahwa dari setiap kelas nanti, ketika kita seleksi, oh ya kita perlu sudah dari pemain. Ketika kita sudah melihat dari masing-masing kelas punya potensi dari pemain, siapa lagi yang punya peran menjadi komentator? Ada atau tidak? Jadi lewat kerjasama kolaborasi juga dengan teman-teman atau anak-anak kita dari pengurus OSIS. Mereka kita akan melibatkan itu dari masing-masing kelas. Contohnya di kelas 7A, ya kita minta mungkin 5 atau 6 orang untuk masuk dalam kepanitiaan. Mereka itulah yang nanti akan bergabung dengan OSIS nanti, karena mereka akan menjalankan itu
dari awal sampai dengan akhir. Dan kemudian bagaimana supaya mereka bisa melaksanakan itu dengan baik dan efektif, maka butuh pendampingan, yaitu dari kami komunitas praktisi PJOK juga masuk di dalam, Bapak Ibu Bali kelas juga nanti masuk, kemudian dengan komunitas praktisi dari mahfil-mahfil yang lain. Kita akan berkolaborasi bersama dengan itu untuk bagaimana supaya kepanitiaan yang sudah ada itu mereka bisa menjalankan itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mungkin sekiranya seperti itu Ibu Diana jawaban dari saya. Mungkin itu saja, kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Yang paling pertama saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah sampai dan jam begini juga masih setia bersama dengan kami, kemudian Bapak dan Ibu Guru. Luar biasa hari ini. Namun sekiranya dalam pemaparan saya dari awal mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, penjelasan saya yang mungkin juga terburu-buru atau mungkin juga belum dipahami secara baik, pada tempat ini saya mohon maaf. Sekiranya dalam proses kegiatan hari ini bisa menghasilkan dampak yang begitu luar biasa sehingga kita bisa implementasikan nanti pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 ini, yaitu penyelenggaraan sepak bola antar kelas untuk menyongsong atau bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita ini untuk persiapan di skuad utama Spesialis FC atau S2S FC untuk mengikuti turnamen pada bulan September di akhir pada kegiatan porsi tingkat MKKS. Mungkin itu mohon dukungan dari kita semua dan saya akhiri. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Oswald. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama penguatan akhir oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik teman-teman, kita sudah mendengar banyak sekali dan jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Oswald. Bentuk dukungan kita bersama Pak Oswald dan Pak Simpli, kita mensukseskan kegiatan ini. Satu hal yang menarik dan kegiatan ini adalah pembelajaran, boleh dikatakan skenario pembelajarannya berbentuk proyek. Teman-teman, ini juga menjadi satu tugas atau pembelajaran untuk kita masing-masing guru mata pelajaran. Ya. Kita lihat kita punya materi pelajaran itu, kemudian kita ambil satu materi yang bisa dijadikan proyek. Bisa dijadikan proyek. Kemudian dia punya bentuknya dan sebagainya. Mohon ini mungkin kalau dari PJOK dengan nama SEM, mungkin dengan kita punya mata pelajaran yang lain ya kita pakai nama proyek seperti biasa. Tetapi paling kurang kita menghasilkan satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kalau yang ini RTL Pak Oswald ini kompetensinya bahwa semua siswa terlibat sesuai dengan perannya. Ada yang pemain, ada yang pelatih dan sebagainya. Sedangkan kita di guru mata pelajaran kita masing-masing, pasti kita akan punya kompetensi mata pelajaran kita. Buat yang paling sederhana yang bisa kita buat dan koordinatornya adalah kita sendiri. Pelaksanaannya adalah siswa. Sehingga RPP yang kita buat nanti itu RPP proyek. Karena selama ini kita buat RPP kan RPP biasa, untuk proyeknya jarang kita buat. Mungkin dengan yang ini yang ditampilkan oleh ini inspirasi untuk kita bisa membuat pembelajaran proyek, termasuk mulai dari administrasinya sampai dengan actionnya, pelaksanaannya. Saya rasa itu saja. Terakhir semangat untuk Pak Oswald. Kami semua dari saya sampai teman-teman semua, kami semua mendukung kegiatan ini. Ini juga menjadi citra sekolah kita apabila kita melaksanakan dengan baik, dan aura-aura atau cerita-cerita ini pasti berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan kita mendapat support yang baik dari orang tua dan juga dari masyarakat sekitar. Saya rasa itu saja, saya kembalikan ke. Baik, terima kasih Pak untuk penguatan dari Pak Oswald dan kami Bapak Ibu Guru. Sebelum menutup kegiatan kita dengan doa, ini ada sesi tulisnya lengkap, foto bersama. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu Guru, mari kita semua ke depan mengambil tempat yang pas untuk difoto sebagai bagian dokumentasinya.